menemukan kenyamanan itu saya pikir bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Artinya orang-orang seperti dia pasti ada satu hal yang membuat dia suka gitu loh. Iya. Nah itu temukanlah terlebih dahulu gitu. Ya, pameran Pak Wi bersama Mas Nawa Tunggal di Bentara Budaya telah menunjukkan satu fakta yang menarik, bahwa orang dengan gangguan kejiwaan seperti skizofrenia ternyata bisa berproses kreatif, melukis dan menghasilkan karya-karya yang baik, dan karya-karya itu diapresiasi oleh kalangan seni maupun publik secara lebih luas. Nah, kita akan kembali ngobrol dengan Mas Nawa. Ya. Dari pameran ini kan orang hanya ngelihat hasil akhirnya ya Mas ya, yang terpampang. Sebetulnya apa kesulitan-kesulitan ketika mempersiapkan pameran ini? Ya, pameran ini terselenggara dari karya-karya yang cukup, ada yang 2014 ya, ada yang cukup lama juga, ada yang baru juga. Jadi ini untuk ya bagaimana saya menghadirkan Pak Wi seutuhnya dengan narasi yang cukup panjang gitu. Misalnya karya wayang ini dibikin 2018, lalu retouching atau sentuh ulang dengan cipratan kayak gitu. Saya ingin menceritakan Pak Wi itu memiliki kemampuan untuk belajar juga, hal yang belum pernah dia lakukan, misalnya menciprat-ciprat kayak gitu tuh. Nah ini kesulitan tersendiri bagi saya untuk mengembangkan variasi seni. Saya sendiri tidak belajar tentang seni, saya hanya bergerak sesuai dengan hati dan pikiran ketika melihat Pak Wi sepertinya enak, mau diajak seperti apa. Jadi saya pikir ya kesulitan yang berat tidak ada, tapi kesulitan yang saya rasakan ya diantaranya soal hal-hal teknik melukis itu sendiri. Iya. Ya. Dan ini kan hasil dari proses panjang Mas ya. Iya. Sebagian lukisannya bahkan dari beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Betul ya. Paling lama lukisan tahun berapa kira-kira Mas? Saya lihat ada yang 2014 tuh. Lalu saya mengajak Pak Wi dengan cat yang berbeda, mentursir, melukis kembali, mewarnai kembali lah. Iya. Kira-kira kayak gitu. Pak Wi itu pernah nggak ngambek, tidak mau melukis, atau dia selalu bersemangat untuk melukis? Ya, di keseluruhan yang saya dampingin dia tidak pernah ngambek. Tapi suatu ketika saya dikasih tahu kakak saya dia nggak mau melukis. Waduh, ini kenapa ya, saya nggak tahu ya. Karena mungkin waktu itu dia melukis tapi harus melukis ini, harus melukis itu gitu kira-kira. Kemudian saya melakukan pendekatan, saya datang ke Jogja. Saya waktu itu di Jakarta, dia melukis di Jogja. Kemudian saya bilang Pak Wi, ya udah yuk gambar tanpa bentuk. Jadi tangannya itu saya kasih cat gitu ya, langsung pakai tangan, bikin abstrak gitu. Boleh nggak menggambar nggak apa-apa, ini ngasih cat aja nggak apa-apa gitu kan. Kemudian dari situlah dia mulai mau menggambar lagi. Kalau sama saya dia nggak pernah ngambek. Iya. Jadi karena waktu itu mungkin banyak keluarga yang mengajak begini begitu dan sebagainya, dia bingung mungkin. Iya. Jadi kalau kita sederhanakan gitu, persisnya mulai kapan Mas Nawa mendampingi Pak Wi itu tahun berapa? Ya, waktu itu mau mendaftar Kompas saya mulai mendampingin dia. Tahun 2000-an, 2000. Tahun 2000 ya? 2001 saya masuk Kompas, lalu magang setahun kan. Oke, berarti tahun 2000. Ya, tahun kalau 2000. dihitung ke sekarang berarti total sekitar 22 tahun ya 22 Mas ya? tahun. Gimana rasanya Mas Nawa mendampingi Pak Wi, orang dengan gangguan mental dan kemudian bisa melukis seperti sekarang? Ya. Jadi gini, saya itu justru tertarik menginternalisasi diri saya ke dalam diri Pak Wi ini. Maksudnya gimana Mas? Karena pengalaman masa kecil saya melihat Pak Wi itu ngamuk sepanjang malam gitu ya. Wah, ini kegilaan ini gitu kan. Nah, suatu ketika saya
setelah pulang sekolah siang hari melihat kewarasan dia dalam bentuk mengingatkan saya kalau makan jangan sambil berdiri atau berjalan gitu dengan simbol jari kelingking ini. Kalau ini bagus, kalau ini tidak bagus gitu kan. Oke. Nah, waktu itu saya sadar loh, Pak Wi ini tidak gila loh. Jadi dia masih punya kewarasan gitu loh. Nah, jadi saya menginternalisasi diri, sebetulnya Pak Wi ini apa yang dirasakan? Ya, ini sebetulnya kesulitan tersendiri bagi saya gitu kan. Saya selalu meraba-raba ini maunya apa, maunya gimana, kalau begini seneng apa enggak, saya mencari apa yang dia suka. Nah ini ya menjawab yang tadi ya, itu sebetulnya kesulitan saya gitu loh. Bagaimana saya memahami dia, saya tidak bisa mengkonfirmasi, tetapi saya berusaha masuk ke dalam diri dia gitu. Jadi apa puncak kesulitan Mas Nawa mendampingi Pak Wi? Ya. Jadi saya tuh punya keinginan kuat untuk memahami, untuk masuk ke alam pikir Pak Wi. Itu yang sampai sekarang mungkin belum tercapai sepenuhnya gitu ya. Karena Pak Wi nggak bisa ngomong ya. Karena Pak Wi tidak bisa saya konfirmasi, tidak bisa saya ajak ngobrol gitu. Misalnya ketika melukis sesuatu, dia bisa, apa yang membuat dia suka, apa yang membuat dia kuat seperti itu, saya pengen tahu gitu. Tetapi akhirnya saya juga menyimpulkan sendiri ya, bahwa setiap goresan dia menikmati, dia bahagia dan sebagainya gitu. Jadi bahagia itu bukan tujuan, tetapi bahagia itu prasyarat dia melakukan sesuatu gitu. Iya, saya membayangkan tidak mudah ya bagi Mas Nawa untuk mendampingi Pak Wi. Pertama karena Pak Wi tinggal di Jogja sebagian besar. Mas Nawa tinggal di Jakarta atau di Tangerang Selatan ya Mas? Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan sehingga ada jarak. Yang kedua, Mas Nawa juga punya anak, punya istri yang juga perlu diurus kebutuhan-kebutuhannya. Dan yang ketiga soal dana. Mau soal jarak dulu deh. Ini menarik loh. Soal jarak dulu Mas. Ya, gini. Pada suatu masa, saya tidak menceritakan pada teman dekat di kantor sekalipun, antara 2004 sampai 2007 2008 gitu. Jadi saya sering pulang di hari Jumat malam, dan waktu itu saya beli tiket kereta ekonomi yang masih desek-desekan itu. 35 atau 40 ribuan lah waktu itu. Cukup murah gitu. Saya begitu menghemat sekali uang waktu itu. Hanya untuk membelikan kanvas dan cat gitu kan. Dan kertas juga gitu kan. Nah, ini bahkan dulu berlangsung karena Pak Wi cukup akut ya, bisa 2 minggu sekali, dan saya tidak pernah cerita kepada atasan saya, kepada teman saya di kantor gitu. Waktu itu masih ada perasaan malu gitu ya. Saya tidak bisa menerima Pak Wi sepenuhnya gitu kan. Nah, lambat laun ini juga mengganggu relasi saya dengan keluarga juga. Masih terlalu sering ke Jogja, ini membuat hambatan hubungan relasi saya dengan istri. Anak-anak waktu itu masih kecil. Lalu berkembang di kemudian hari, saya memutuskan untuk ya sudah Pak Wi biar di Jogja saya akan mengurangi intensitas ke Jogjanya. Saya membuat komitmen kepada istri itu tahun 2010 kalau nggak salah. Komitmennya gimana Mas? Saya akan mengurangi intensitas ke Jogja, mengurangi kepergian saya ke Jogja. Sebisa mungkin saya menghubungin kakak saya yang di Sewon untuk merawat Pak Wi lah. Lalu saya juga mengurangi pengiriman material untuk dilukis dan sebagainya gitu. Nah, suatu ketika saya terjadi momentum yang membuat saya menyampaikan kepada istri saya di tahun 2011 itu. Ya, lalu saya bilang ke istri saya nggak bisa melepas Pak Wi itu. Ibarat saya itu kalau nggak mengerjakan sesuatu untuk Pak Wi itu di sini terlalu berat banget kayaknya, ini justru saya yang merasa nggak nyaman gitu. Ada perasaan bersalah mungkin? Ya betul. Karena ya saya keluarga besar tapi pada nyerah, pada nggak mampu gitu loh. Ya sudah, akhirnya saya memulai persoalannya apa sekarang gitu kan? Ya soal ekonomi selalu ya. Bahwa istri selalu menyampaikan bahwa berusahalah adil gitu loh. Adil itu untuk perhatian untuk anak, istri dan Pak Wi gitu. Nah,
saya selalu menyampaikan bahwa oke, Pak Wi suatu saat akan bisa menjual karyanya sendiri dan dia akan mandiri. Ini yang selalu saya tekankan kepada istri, kepada keluarga gitu ya. Walaupun saya sekarang juga harus terus membantu memamerkan dan sebagainya. Nah, bersyukur alhamdulillah beberapa relasi mau mengoleksi Pak Wi. Ini cukup membantu. Jadi saya menabung sebagian untuk membeli alat-alat lukis berikutnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi di awal-awal sebelum Pak Wi bisa menjual lukisan dan mendapatkan dana, itu sepenuhnya dari kantong Mas Nawa atau bagaimana? Iya, betul. Saya hidup hemat sekali. Oh, dari tabungan Mas Nawa? Dari uang bulanan yang saya hematin gitulah, kira-kira kayak gitulah. Itu berlangsung sekian tahun ya. Dan bagaimana akhirnya istri dan anak Mas Nawa menerima ya dan memaklumi komitmen Mas Nawa untuk mendampingi Pak Wi itu bagaimana? Ya, akhirnya ini mencetuskan saya untuk membuat branding yang mungkin merchandising nanti ya, membuat merchandising yang sudah dirintis beberapa bulan yang lalu senyampang mempersiapkan pameran ini. Dan nanti saya butuh event launchingnya tersendiri, belum tahu ya. Jadi kira-kira ini bersama keluarga juga mempersiapkan merchandise Pak Wi, mungkin berupa kaos, mungkin berupa buku skate dan sebagainya. Itu yang akan kami kerjakan bersama. Saya kebetulan punya anak sulung yang kuliah di bisnis dan manajemen di Bandung gitu kan. Saya ajak yuk bikin startup, dia senang banget dan isunya adalah Pak D-nya, dia Pak D-nya anak saya. Nah ini salah satu bentuk yang ya bagi saya kebahagiaan tersendiri, kenikmatan tersendiri ketika minimal anak saya juga tergugah, anak sulung saya yang kuliah di bisnis dan manajemen itu. Dia beberapa kali memang kampusnya mengajak untuk bikin model bisnis yang real gitu kan. Lalu di mall ini, mall itu di Bandung ya. Lalu mereka mencoba mempraktikkan gitu. Lalu saya mengajak, yuk dengan produk-produknya Pak D kita bikin sesuatu gitu. Nah ini belum bisa saya tunjukkan, tetapi kira-kira ini kebahagiaan terakhir saya gitu ya. Bukan terakhir mungkin ya, masih ada kebahagiaan berikutnya ya. Saat ini, kebahagiaan saat ini. Ya. Nah, selain rencana itu, ada rencana apa lagi dengan proses kreatif Pak Wi ini? Ya, Pak Wi ini baru memulai Borobudur nih, Borobudur Glow in the Dark. Nah, ada beberapa institusi yang meminta supaya saya mengekspos Borobudur dengan caranya Pak Wi lebih mendalam lagi. Dan ya saya yakin ya Borobudur memiliki bentangan ikonografis yang cukup lengkap, cukup panjang ya. Saya pikir ini akan menarik juga ya. Nanti saya ingin mengerjakan bersama Pak Wi tidak hanya patung-patung Budanya, tapi mungkin relief-relief, mungkin Karmawi Bangga ini menjadi pekerjaan berikutnya ya. Saya ingin mencari relief yang terpendam di Borobudur, foto-foto lama gitu, lalu mengajak Pak Wi melukis di situ. Itu rencana jangka pendek untuk melengkapi Borobudur Glow in the Dark-nya Pak Wi. Iya, dan nanti setelah itu juga pasti akan berkembang lagi ya berikutnya Mas ya. Ya, institusi itu mengajak saya untuk bicara soal nilai dari Borobudur, kemudian diimbangi oleh peradaban Hindu, minta ada Prambanan, kemudian ada Gunung Merapi meletus, peradaban di situ pindah ke Jawa Timur, lalu menjadi Majapahit dan sebagainya. Sebetulnya memaknai keberpancasilaan permintaan dari institusi itu. Ini cukup konseptual, tetapi bagi saya tergantung Pak Wi, dan Pak Wi saya pikir secara teknik sejauh ini ya tidak menemui hambatan karena kita membebaskan apa yang dia kerjakan dengan menggambar dengan arang, dengan cat fluorescence, itu bukan masalah bagi dia. Artinya proses kreatif Pak Wi ini akan terus berlanjut ya Mas ya. Oke. Ya. Makin sulit mungkin, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi makin banyak pihak yang mengajukan diri, mengajukan diri begini programnya begini gitu. Iya, Mas Nawa di luar sana kan banyak
keluarga atau orang yang memiliki kerabat dengan gangguan mental. Ya. Sebagian dari mereka juga ternyata memiliki kesenangan atau kegemaran untuk berkesenian, ya melukis, ya bermusik, menari dan lain sebagainya. Dari pengalaman Mas Nawa untuk mendampingi Pak Wi, kira-kira apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka? Ya, melalui pameran dengan judul Trilogi Kenyamanan ini, ya sebetulnya pesannya adalah mencapai 3 hal tadi itu. Ya. Bagaimana menciptakan kenyamanan bagi individunya, bagi Pak Wi, lalu bagaimana kita keluarga terdekat yang mendampingi dia juga bisa merasakan, bisa menikmati kenyamanan itu. Nah, setelah itu tercapai, 2 hal tercapai itu, kita berkontribusi kepada masyarakat nih. Bagaimana kita bisa berbagi kebahagiaan, bagaimana kita bisa berbagi kenyamanan. Nah, saya pikir dari pameran ini proses-proses menuju ke kenyamanan bersama inilah yang harus kita wujudkan gitu ya. Melalui hal yang paling sederhana tadi. Orang bilang me time, orang bilang healing. Ya itu harus kita lewati. Kita harus bisa meraih itu. Kemudian menuju ke yang lebih luas lagi. Saya kira ya ini ini hal sederhana. Semua orang bisa mewujudkan itu. Jangan-jangan sederhana ketika dikatakan, Mas ya? Iya. Ketika dilaksanakan, jangan tidak sesederhana itu, Mas ya? Tapi memang harus dikatakan, ini harus sesuatu yang sederhana gitu loh. Jadi pertama kali nyaman dulu diri kita gitu loh. Setelah, maksud saya nyaman dulu yang kita dampingin gitu loh. Pak Wi ini nyaman dulu, orang seperti Pak Wi itu nyaman dulu, temukan kenyamanan gitu. Tidak harus melukis, kalau dia misalnya ada teman kantor yang dia bercerita tapi dia nggak bisa melukis, nggak mau melukis, lalu saya telusuri terus sebetulnya apa yang dia suka, bermain air gitu kan, lalu saya bilang kamu buka usaha cuci mobil aja gitu, karena dia suka main air kan gitu kan, lalu dia berpikir seperti itu. Nah, menemukan kenyamanan itu saya pikir bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, artinya orang-orang seperti dia pasti ada satu hal yang membuat dia suka gitu loh. Nah itu temukanlah terlebih dahulu gitu. Dan nanti setelah itu berarti mendampingi, memfasilitasi agar yang nyaman itu bisa dikembangkan menjadi sesuatu. Bernilai ya, bermartabat, dia bisa bekerja dan berguna bagi orang lain gitu. Ini Pak Wi ini berguna bagi orang lain ketika orang lain bisa menikmati, bagus gitu. Ya kira-kira sesederhana itulah pesannya. Tapi temukan kenyamanan dia itu syarat mutlak ya. Setelah itu ada syarat apa lagi, Mas? Ya kita mengosongkan diri untuk menerima dia, lalu kalau dia nyaman, aku juga nyaman. Kira-kira sesederhana itu juga. Itu sederhana karena kita kan bisa berpikir, bisa belajar dan sebagainya gitu ya. Setelah kita merasa nyaman, mengajak orang lain nyaman gitu. Dalam artian mungkin mengapresiasi, mungkin membeli karyanya, mungkin bekerja untuk dia untuk mendapatkan apresiasi gitu. Sesederhana itu sederhana sebetulnya. Sederhana ya. Tapi ya problem ketika menemukan kenyamanan individunya ya. Dan katakanlah seseorang yang memiliki gangguan mental itu nyaman, tetapi orang yang mendampingi itu kan juga perlu mengeluarkan energi ya, energi, waktu, dana gitu untuk memfasilitasi. Pengorbanan lah dalam tanda kutip. Itu gimana, Mas? Ya kita memang tidak punya jaminan dari pemerintah ya. Saya waktu di Jepang itu nanya-nanya, pemerintahnya memberi insentif khusus ya. Waktu itu saya hitung dalam rupiah, mereka cerita dalam yen, sebetulnya cukup besar untuk ukuran sebuah keluarga. Kan nanti kalau keluarganya udah pada nggak ada tuh, itu dukungan pemerintahnya juga cukup besar ya. Nah kita nggak ada ya kayak gitu ya. Artinya banyak keluarga yang secara ekonomi akhirnya menyerah gitu. Nah ini yang nggak boleh sebetulnya, karena mereka kan ibaratnya punya prosesor yang berbeda dengan orang biasa. Ketika diajak mengerjakan sesuatu pasti ada kebaruan di situ, ada karya yang bisa mewarnai kehidupan masyarakat gitu. Nah saya pikir ada peluang, sebetulnya kita bisa melihat peluang untuk berkarya yang beda, terjadi diferensiasi produk misalnya, bahasa ekonominya mungkin seperti itu gitu. Mas Nawa kan pernah menyebut soal kolaborasi ya,
membangun jejaring dengan keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan kesehatan mental ya. Itu sudah sampai tahap apa, Mas? Ya, memang pada dasarnya begini, pilihan katanya memang agak susah ya. Jadi teman-teman di komunitas itu kan ibaratnya itu dengan Pak Wi dibanding Pak Wi itu jauh banget. Mereka itu kadang normal bagus banget, kadang gangguannya itu di rumah. Nah, disinilah letak kesulitan saya mengidentifikasi apa yang mestinya bisa kita kerjakan. Saya melihat Pak Wi, melihat kecenderungan, pola, kesenangan dan sebagainya, lalu bisa mengidentifikasi, oh tak ajak melukis. Saya mengidentifikasi teman itu masih sulit sekali, dan ini kayaknya tak ajak melukis bagus ya, tetapi di rumah dia ada persoalan dengan caregiver mereka, pendamping mereka, akhirnya nabrak lagi. Nah inilah sulitnya meyakinkan bahwa aktivitas bagi teman-teman yang punya gangguan mental itu tidak sepenuhnya bisa diterima keluarga atau caregiver mereka ya. Ya, artinya perlu perjuangan ya, Mas. Iya. Bukan untuk orang yang sakit, tapi orang atau keluarga terdekat. Ya. Itu kayaknya lebih berat ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya, Mas Nawa. Okay. Mas Nawa kan sudah 22 tahun mendampingi Pak Wi. Ya. Merasakan asam garam, kesulitan, mungkin juga pengorbanan, negosiasi dengan keluarga, dengan publik, dengan orang-orang sekitar. Sekarang Pak Wi sudah mencapai tahap yang menarik, dia berpameran di ruang seni, mendapatkan apresiasi dari kalangan seni dan publik. Kalau misalnya sekarang ditanya, Mas Nawa, apa sih yang sekarang saat ini Mas Nawa rasakan dengan pencapaian ini, apa Mas? Ya. Ini sebetulnya saya juga pernah dilontari pertanyaan untuk gini loh, Pak Wi, aku kan menceritakan dia pernah di jalan menggelandang gitu. Kemudian saya punya cara untuk mengentaskan dari situ. Saya tuh punya keinginan juga gitu ya. Di jalan ada yang seperti Pak Wi, aku ajak 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Dan ya syukur dia mau melukis seperti Pak Wi. Ini sebetulnya ya cita-cita yang sebetulnya tidak terlalu berat ya, tapi ya nggak tahu nanti kapan saya bisa mewujudkan itu. Dan di Jakarta ini saya tidak melihat banyak sih, mungkin karena digaruk oleh dinas sosial ya. Tapi kalau di Jogja masih mudah saya menemukan awam menyebutnya saya orang gila lah, orang gelandangan kayak gitu. Tapi di tempatku wilayah Tangerang Selatan saya juga punya tetangga yang udah mulai kusut, udah mulai kumuh gitu. Saya tuh pengen banget mengajak mereka dengan metode yang sudah saya tempuh lewat Pak Wi. Itu kerinduan saya ya untuk berkontribusi secara nyata ya. Ya, artinya Mas Nawa merasa dengan cara Mas Nawa pendekatan kenyamanan itu sudah dalam tanda kutip berhasil ya membawa Pak Wi masuk ke ruang kreasi, mendapatkan apresiasi. Dan metode yang sama itu Mas Nawa ingin juga tularkan kepada orang lain. Kira-kira begitu ya Mas ya? Kira-kira begitu. Dan itu akan menambah kebahagiaan Mas Nawa. Kepuasan batin gitu. Bahwa saya menjalani sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Kan persoalannya kan di situ ya. Ini jangan-jangan nggak bermanfaat. Ini jangan-jangan nggak berguna bagi orang lain. Itu kan selalu muncul di pikiran saya terus gitu kan. Iya. Ini kok ngajak orang lain susah banget ya. Saya hadir di komunitas cerita ini, cerita itu, cerita ini. Kok susah banget ya. Kadang saya tuh merasa nggak berguna. Tapi ya melalui pameran-pameran kayak gini ini saya melihat orang senang, saya merasa berguna juga. Iya. Kayak gitulah. Mas Nawa, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Para sahabat Bentara, terima kasih telah menyaksikan podcast bersama Mas Nawa, adik dari Pak Wi, seorang dengan skizofrenia residual yang telah berhasil menggeluti dunia kreasi seni, menghasilkan banyak sekali karya-karya seni rupa yang menarik,
dan bahkan juga mendapatkan apresiasi dari kalangan seni dan publik lewat pameran-pameran, salah satunya di Bentara Budaya. Selanjutnya, silahkan saksikan tayangan-tayangan podcast Bentara Budaya di kanal YouTube Bentara Budaya dan di Spotify. Ya, terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.